Selamat untuk anandaku kelas 9 yang sudah memasuki semester 2. Ini berarti kalian tinggal satu langkah lagi, tinggal satu semester lagi untuk belajar di jenjang SMP. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9 semester 2. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kita, serta jangan lupa senantiasa berdoa dan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran hari ini. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya slogan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Hal tersebut karena mencintai dan menjunjung tinggi negara sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam diri kita terdapat kecintaan kepada negara yang semakin hari semakin besar. Karena itu, semua merupakan anugerah dari Allah yang amat besar. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Nah, materi matrikulasi kita yang pertama yaitu tentang keberagaman. Sebelumnya, silahkan diamati terlebih dahulu. Di situ Ustazah Erna sudah menampilkan gambar tentang keberagaman. Silahkan bisa diamati terlebih dahulu. Nah, dari setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian bisa menyimpulkan di negara Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun negara Indonesia mempunyai keberagaman yang begitu banyak, tetapi Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, di mana rasa persatuan dan kesatuan itu harus tumbuh di dalam pribadi setiap orang. Selanjutnya, terkait dengan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yaitu prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebebasan
dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, yaitu prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi saat ini. Selanjutnya tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku-suku bangsa yang terbesar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Yang kedua, yaitu adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Yang kedua, yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat kita. Keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah dari Allah. Selanjutnya yaitu tentang upaya pencegahan konflik. Kita dapat meminimalisir pencegahan konflik yang terjadi di negara Indonesia. Yang pertama, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Kita harus saling bertoleransi antar sesama. Tidak boleh mencela satu sama lain, tidak boleh mengejek satu sama lain. Yang kedua, yaitu menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Contoh hal nyata di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan sekolah, kalian di dalam satu kelas pasti terdapat keanekaragaman karakter antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, kalian harus menerapkan sikap toleransi untuk bisa menjaga keharmonisan di dalam kelas. Nah, maka dari itu anandaku, marilah kita saling menjaga kerukunan, saling menjaga keutuhan, tidak saling mengolok-olok, tidak saling mengejek antara teman yang satu dengan teman yang lainnya.
sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Ustazah Erna sampaikan. Semoga sedikit yang Ustazah Erna sampaikan bisa membawakan manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri kegiatan matrikulasi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.